Pikiran Rakyat sendiri sebenarnya sudah berdiri lama ya untuk cetaknya. Mungkin teman-teman itu udah tahu lah cetaknya dari dulu gitu. Mungkin ketika kalian belum dipikirkan oleh orang tua kalian tuh Pikiran Rakyat udah hadir tepatnya tahun 1966. Pikiran Rakyat cetak hadir sebagai salah satu media cetak di Indonesia. Kemudian karena sebenarnya tuh Pikiran Rakyat tuh berpikir maju sebenarnya, maju banget, sehingga sebelum Google datang ke Indonesia sebenarnya website pikiranrakyat.com sendiri tuh udah hadir tahun 1996. Sebelum ada kompas.com, sebelum ada detik.com, tapi website pikiranrakyat.com itu dulunya sebagai wadah dari berita-berita yang harusnya terbit cetak gitu ya. Hari itu siangnya tuh juga terbit di online-nya. Tapi karena mungkin pada zaman itu server belum ada di sini, terus juga Google juga belum dikenal di Indonesia, jadi memang itu penempatannya hanya untuk rubrik-rubrik koran yang tayang hari ini juga muncul di websitenya. Terus juga berkembang juga lagi ada radio, FM, mungkin teman-teman juga sering dengar ya. Kalau saya mungkin teman-teman nggak sering dengar, mungkin orang tuanya suka dengar kalau lagi di jalan. Biasanya itu jadi peneman bapak-bapak di jalan karena ingin tahu kondisi lalu lintas biasanya gitu. FM, lalu akhirnya muncullah Pikiran Rakyat Media Network pada tahun 2019. Sebenarnya mengelola kembali portal pikiranrakyat.com yang udah hadir pada tahun 96 itu, tapi mungkin dikelolanya lebih baik lagi, lebih digitalisasi lagi. Pikiran Rakyat Media Network itu apa? Pikiran Rakyat Media Network itu adalah media berjejaring di mana Pikiran Rakyat itu punya mitra di berbagai daerah di Indonesia. Karena ininya Pikiran Rakyat itu tidak hanya dikenal di Jawa Barat saja, tetapi juga kalau bisa tuh cakupannya se-Indonesia gitu, nasional. Tadi benar kata Lucy, udah ada 200 lebih mitra jaring mitra PRMM di seluruh Indonesia gitu ya. Ya beginilah kami terus berjalan hingga akhirnya modernisasi lagi. Ternyata media digital itu tidak hanya website saja, untuk kita harus juga membangun media sosialnya. Kita punya Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok. Terus kita melebarkan sayap lagi. Kita tidak hanya sebagai media saja, tapi juga kita punya homos media gitu ya. Seperti namanya tuh sekarang Genfund dan Viral Hub. Itu adalah salah satu dua anak kami lah gitu ya, anak dari PR yang mengelola Humas Media sama satu lagi agensi. Itulah pengembangan dari bisnis Pikiran Rakyat Media Network. Sendiri itu lebih ringan daripada KPI dari konten kreator. Kalau konten kreator itu 10 artikel ya Teh, 10 artikel per hari, tapi kalau untuk magang itu cuma 5 artikel per hari. 4 sampai 5 lah. Nah biasanya artikel atau pemberitaan di website juga biasanya dipublish di media sosial. Tapi media sosial juga milih-milih nih, mana nih yang bisa diambil ke media sosial, mana yang enggak. Karena kan biasanya media sosial juga kayak Instagram juga punya aturan-aturan ya, kayak nggak boleh terlalu sadis, nggak boleh ada hindaran dan sebagainya. Jadi memang mereka juga milih mana nih yang kira-kira bisa disorotin di media sosial. Dan beda masa Instagram, beda masa Twitter, beda masa TikTok, beda masa YouTube. Kalau TikTok lebih banyaknya sukanya berita-berita infotainment, biasanya lebih ke entertainment. Kalau Instagram mungkin bisa lebih banyak ya macam-macamnya, kadang politik, ekonomi, bola, bahkan entertainment masuk. Terus kalau YouTube juga rata-rata semuanya hampir masuk. Twitter mungkin lebih kayak politik. Enggak, minimal semester 5 sih. Minimal semester 5 kalau untuk mereka. Jadi kan kalau misalnya semester 5 tuh biasanya mereka udah terbentuk ya pola pikirnya, udah tulisannya juga udah lebih bagus gitu. Setelah kami menyelesaikan wawancara bersama tim redaksi, ternyata kami pun dikenalkan dengan banyak tim yang sedang bekerja saat itu. Di sini, kami disambut hangat oleh semua orang, terutama tim Pikiran Rakyat Media Network yang dengan ramah menyambut kedatangan kami. Mereka menjelaskan setiap job desk yang ada di perusahaan dengan penuh semangat, mulai dari peran jurnalis yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyajikan berita terkini, hingga tim editorial yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan.
Setiap anggota tim dengan antusias berbagai pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi menciptakan suasana yang inspiratif dan kolaboratif yang mana membuat kami merasa sangat beruntung dapat belajar secara langsung dari ahlinya. Terima kasih, Pikiran Rakyat Media Network.